Ya harus ketat. Dan juga kalau misalnya latihan, paling ya latihan dalam sehari pasti 12 jam. Jadi kayak latihan 6 jam, nanti istirahat, latihan lagi 6 jam gitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bugong Tadang dari TV e-sport yang terkenal ini, yaitu wow ya itu, dan ada pembawa acara dengan nama saya Bugong Tadang dan dari narasumbernya tersebut ada pemain terkenal lokal di Purworejo, yaitu Dava. Halo. Nama Anda siapa, sebutin, dan e-sport itu bagian apa? Ya, sebelumnya saya boleh buka masker ya? Boleh. Ya. Jadi kayak e-sport itu kayak sebenarnya kayak turnamen itu sih, kayak turnamen itu pasti kayak mempunyai anggota-anggota sebelum turnamen itu dibentuk, pasti kayak e-sport itu sebenarnya kayak dedikasi kelompok gitu, kayak kelompok yang mempunyai anggota yang berbakat-bakat. Ya kurang lebih seperti itu. Dan gimana sih cara latihan di ruangan untuk mengikuti lomba tersebut? Ya kalau misalnya ruangan itu tergantung dari pihak panitia yang sudah disiapkan ya untuk turnamen seperti itu. Kalau misalnya kita dari tim yang kayak e-sport itu sepertinya kayak kita tuh sebagai tim pasti punya tempat latihan. Jadi tempat latihan bagaimana caranya? Tempat itu tuh dibuat senyaman mungkin agar kita latihannya maksimal. Jadi, kalau misalnya tempatnya nggak enak, kita latihannya juga nggak enak, pasti nanti di saat perlombaan kita juga tidak karuan pasti. Kayak mainnya gosok, kayak mainnya nggak jelas, kayak strategi kita hilang. Pasti kita harus sebelum mengikuti turnamen itu pasti kita harus mempunyai ruangan yang layak dipakai dan juga yang penting nyaman sih. Berarti seketat itu kan pelatihan tersebut. Ya harus ketat, dan juga kalau misalnya latihan paling ya latihan dalam sehari pasti 12 jam. Jadi kayak latihan 6 jam, nanti istirahat, latihan lagi 6 jam gitu Bang. Tapi kalau sama aja seperti olahraga lain kayak bola dan sebagainya itu termasuk di sport. Dan biasanya kan kalau perlombaan game-game itu kan paling iseng-iseng toh. Emang ada perlombaan game-game di mobile itu ada kayak ML dan sebagainya itu tersebut. Emas itu kan termasuk di golongan di konsol, ya, termasuk di apa perlombaan apa? PES, Pro Evolution Soccer. Wah, berarti udah ngikutin perlombaan yang lain-lainnya. Ya sudah. Oke. Dan saya mau tanya, kan biasanya kan ada pemain-pemain ini nggak usah dipungkiri lagi, ada dan dampak dari cheating itu yang dampak dari usahaan e-sport emasnya tersebut atau gimana? Ya kalau misalnya dari cheating kayak gitu, kayak nge-cheat yang berbuat curang ya. Kalau berbuat curang sepertinya kayak gitu sudah pastinya ya panitia sudah jauh-jauh hari gitu, kayak mengecek kendala dari konsolnya, dari PS-nya itu pasti sudah dicek dari jauh-jauh hari. Jadi kayak benar-benar tidak ada kecurangan dan pure murni untuk siap gelar turnamen tersebut pastinya. Kalau misalnya ada kawan cheating dalam perlombaan itu gimana sih? Apa dampaknya? Apa pelanggarannya tersebut untuk perlombaan e-sport? Ya jadi kayak cheating kayak gitu pasti kalau pelanggaran jelas ya, pelanggaran pasti harus bagaimana caranya. Kalau pelanggaran itu pasti harus ada sanksinya. Nah sanksinya itu pasti sanksinya kayak langsung didiskualifikasi dari turnamen itu. Walaupun uang pendaftaran, uang apapun tetap tidak bisa dikembalikan, dan juga dari tim e-sport itu tetap mengundurkan diri, harus dipaksa. Masalahnya sudah mengikuti turnamen itu nggak curang sih, seperti itu sih. Lalu itu masih di ban untuk berapa minggu ada juga? Ya mungkin itu dari pihak panitia juga ya. Kalau misalnya menurut saya juga kayaknya di ban, paling di bannya itu kayak gelar misalnya ada turnamen berikutnya itu mungkin dia nggak ikut. Jadi kalau misalnya turnamen kedua kalinya bisa kalau itu sih. Oke, dengan acara tersebut udah kami mendengarin perlombaan dan profesional sendiri dari e-sport yang terkenal di Purworejo kami.
kami mengundurkan diri di TV Wow tersebut. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pendengar Seserena FM dimanapun Anda berada. Kali ini saya, Dava Wisnu Anggoro, akan menemani Anda di pukul 8 pagi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Desember 2020. Dan kali ini Dava Wisnu Anggoro akan berbincang-bincang sedikit ataupun ya bisa bincang-bincang pagi hari ini dengan saudara Pugu Okta Barambudi tentang apa sih dampak baik dan dampak buruk dari merokok. Tapi sebelumnya, dimanapun Anda berada, atau di rumah, di kamar, atau di kantor, kali ini yang setia mendengar dari Seserena News pagi kali ini. Kali ini saya kedatangan tamu, yaitu Pugu Okta Barambudi. Halo, selamat pagi Pugu. Pagi. Bagaimana Mas Pugu di pagi hari ini? Ataukah Anda sehat? Alhamdulillah baik, saya Mas Dava. Ya, jadi kali ini kita akan masuk ke dalam topik bincang pagi hari ini ya Mas Pugu. Ya. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol nih. Kan Mas Pugu ini orangnya ya bisa dibilang itu aktif, rokok aktif ya, rokok aktif. Itu bagaimana dampaknya Mas Pugu kalau merokok itu terlalu sering itu gimana menurut Mas Pugu? Kalau dampak buruk ya jelas banyak di berita-berita dan di artikel maupun di dokter-dokter pun nggak menganjurin kalau merokok tersebut, ya kan? Iya. Nah, Terus kalau misalnya kalau Mas Pugu merokok itu ya kalau orang-orang normal itu harusnya sehari itu bisa berapa kali sih? ya tergantung orang-orangnya juga sih bagi saya. Kalau bagi saya tuh paling normal itu 2 hari 1 kotak biasanya kalau lagi santai-santai, dan kalau lagi boring 1 hari cukup. Oh, kalau misalnya Mas Pugu ini, kalau Mas Pugu sendiri nih, kalau sehari bisa berapa batang sih kalau boleh saya tahu? Ya tadi kan sudah dibilang dari 2 bungkus kalau lagi nggak lagi ngapa-ngapain, lagi ya nyantai aja. Kalau lagi kerjaan bisa 1 hari itu 1 kotak paling banyak. Lumayan banyak ya Mas Pugu. Ya termasuk banyak juga sih. Nah, kalau misalnya merokok ini dampak baiknya apa sih Mas Pugu kalau boleh tahu? Nah kan terkadang itu kan artikel dan berita-berita tersebut kan digede-gedein keburukannya, tetapi jarang orang yang mengetahuin kebaikannya tersebut, ya kan? Ada kebaikannya tersebut, mencegah penyakit Alzheimer. Mas tahu penyakit Alzheimer tersebut? Alzheimer tuh kalau nggak salah di dalam tubuh ya. Iya. Itu kayak gimana sih maksudnya? Kalau penyakit Alzheimer itu kayak usia tua-tua rentan itu kan kayak kadang lupa, kadang-kadang kayak lupa pikiran kayak gitulah. Dan itu ada penyegahnya dengan merokok tersebut, ada di artikel. Kalau lebih lanjut itu saya kurang tahu, dan coba dicek di berita-berita atau di artikel tuh ada juga penyembuhnya, dan juga ada penyakit tulang untuk usia lanjut. Dan lebih utama itu kan lebih relaksasi aja, tergantung orang juga sih. Kalau Mas Pugu ini sudah mulai merokok ini dari umur berapa Mas Pugu? Awal itu ini jangan ditiru ya, ini dari 2 SD. Waduh, 2 SD ya. Yoi. 2 SD ini dulu Mas Pugu itu sebenarnya awal-awalnya tuh diajak atau keinginan sendiri atau disuruh atau bagaimana Mas Pugu? Kalau dulu 2 SD saya kan di Kalimantan, dan Kalimantan tuh selalu bersama kakak saya. Di tepatnya itu di Gronggang, dan di Gronggang itu kan banyak teman-teman kakak saya yang circle-nya itu
gede-gede. Oh berarti Mas Buku kayak sudah mengikuti kayak dampak lingkungannya itu ya mungkin ya. Iya. Bener. Dan juga saya jujur dari 2 SD itu cuma dicoba-cobain aja nih, dicoba kan gara-gara teman-teman kakak saya juga. Jadi ya kayak gitu. Tetapi dari SMP itu saya jarang ngerokok. Bisa dihitung itu SMP itu cuma dua batang dalam 1 bulan ada. Waduh, 2 batang dalam 1 bulan. Nah, Dari zaman dulu tapi ya. SMP. Sekali SMA, wah mungkin kebanyakan circle, jadi kayak gitulah. Ya. Kalau Mas Buku sendiri nih, mungkin kalau itu kan tadi dari dampak baiknya ya. Kalau dampak buruknya tuh apa sih Mas Buku? Kalau dampak buruk kan kalau di rokok itu apa dibungkus itu ya, dibungkus kotak itu kan kalau dampak buruknya itu kayak merusak paru-paru itu, apakah itu benar Mas Buku? Ya. Atau ada yang lain Mas Buku? Ya sebenarnya sih dampak-dampak itu semua dalam kelebihan itu kan nggak baik. Contohnya kan junk foods, kan makanan cepat saji itu kalau kelebihan makan itu kan nggak baik juga. Oh berarti kalau misalnya kelebihan rokok juga nggak baik gitu ya Mas Ya Buku? kayak gitu. Dan dokter itu pasti nyaranin kalau kita punya penyakit jantung pasti ditanyain, kamu merokok enggak? Kalau perokok berarti ada dampaknya lebih besar di situ. Dan ada juga lihat dari perawatnya gimana, penyakitnya itu gimana, nggak semestinya ngerokok sepenuhnya kayak gitu. Iya. Kalau dalam iklan-iklan rokok nih Mas Buku, kan di iklan-iklan rokok itu pasti banyak kayak tidak ada anjuran kalau tidak merokok gitu kan Mas Buku. Tidak ada. Tapi kan orang-orang tetap merokok itu emang ataukah benar bikin nyaman atau bagaimana Mas Buku? Kalau menurut saya sih, untuk saya diri sendiri, saya merilekskan diri karena kan dalam kesibukan saya kuliahan atau saya lagi nyambi-nyambi ya kerjaan atau gimana, kan lebih enaknya itu kan sambil merokok. Tapi tergantung orang-orangnya juga. Misalnya ada yang suka minum jus untuk memperingankan suasana atau mood kayak gitu ya tersebut. Ya ini dari terakhir nih dari saya Mas Buku. Ini kalau misalnya merokok aktif ini, kalau merokok aktif seperti ini sebenarnya ataukah dari diri sendiri itu bagaimana cara menghilanginya dan agar tidak merokok lagi itu seperti bagaimana? Kalau mencegah itu tergantung Ya, niat diri sendiri aja. Oh. Nah, tergantung niat atau enggak. Kalau menurut saya sih masih ada pekerjaan dan tuntutan tersebut, jadi ya nyambi-nyambi tersebut ada, tapi masih belum dari diri sendiri masih belum ada niatan, atau ada niatan pertama tapi masih belum lakuin. Masih Iya. Ini yang terakhir nih Mas Buku, ini terakhir benar nih. Ataukah boleh disampaikan 1 atau 2 kata untuk para orang-orang seperti Mas Buku sebagai perokok aktif tuh bolehlah disampaikan? Ya oke, menurut saya sih merokok itu boleh-boleh aja, tapi tergantung tempat dan lokasinya di mana. Jangan kayak ya kebanyakan orang sih ngerokok itu kayak sosokan atau mencari pertemanan, itu ada juga, tapi ya ada lokasi dan tempatnya, situasinya juga kayak gitu. Oke, jadi intinya 1 kata 2 kata tadi itu kita sebagai orang yang perokok aktif itu sebaiknya kita melihat situasi dan tempat bagaimana kita saat ingin memulai merokok seperti itu ya Mas Buku. Ya sekian dari kita saya Damas Nanggoro dan juga Pugo Kabaramuti tentang bagaimana dampak baik dan juga dampak buruk dari dalam merokok di keseharian dalam aktivitasnya dari Mas Pugu. Oke guys, kali ini kita akan mengakhiri dari Sarana Pop FM di pagi hari ini. Mungkin saya Daus Nanggoro mengundurkan diri. Bye bye.